Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi pertemuan 2, yaitu tentang konsep model view controller dan HTML, pengertian dari HTML ya. Oke, untuk pengertian model ini adalah pengertiannya ya, boleh teman-teman ketikkan, boleh teman-teman baca sendiri. Kemudian setelah itu teman-teman membuat model baru, gitu ya. Perintahnya seperti ini ya, PHP artisan make model, nama modelnya adalah mahasiswa. Kalau sudah, nanti file mahasiswa.php-nya itu akan ada di file folder app ya, di sini. Kemudian app, kemudian folder model, dan di dalam folder model ada file mahasiswa.php. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu nanti di isian mahasiswa.php ini adalah codingan seperti ini ya. Kemudian berikutnya yaitu penggunaan model. Teman-teman boleh baca keterangan sendiri. Untuk codingan ini boleh teman-teman abaikan terlebih dahulu. Berikutnya kita lanjut ke materi view. Untuk materi view juga boleh silakan teman-teman dibaca sendiri saja ya, agar materinya, agar durasi videonya tidak terlalu lama. Kemudian berikutnya yaitu membuat view gitu ya. Nah, untuk view tersendiri itu terdapat dalam folder resource, kemudian folder view, di mana nama format defaultnya yaitu .blade.php gitu ya. Silahkan teman-teman membuat file baru, namanya adalah hello.blade.php. Saya contohkan. Silahkan teman-teman buka folder root, resource maksudnya, terus kemudian teman-teman buka folder view. Nah, di sini teman-teman silahkan buat folder baru, bikin file baru ya. Caranya kita tinggal klik saja ini, new file, kemudian kita tulis namanya adalah hello.blade.php karena saya sudah membuat ya. Nah, untuk membuat codingan HTML, teman-teman tidak harus mengoding satu persatu ya, seperti ini ya. Teman-teman, saya contohkan, teman-teman silahkan ketikkan tanda seru saja, nanti akan muncul di layar ya, yang tanda seru satu ini. Kita teman-teman klik saja, klik ya, nanti akan muncul seperti ini. Nanti silahkan teman-teman diedit sesuai dengan yang di modul. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai, untuk penggunaannya silahkan teman-teman tambahkan codingan ini di folder di file web.php. Saya buka, saya contohkan ya. Di sini web.php. Silahkan, karena saya sudah menambahkan ya, silahkan teman-teman tambahkan seperti yang di modul ini ya, seperti ini ya. Ini O-nya satu saja. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal panggil saja teman-teman ya. Kita panggil saja dengan cara menambahkan /hello ya, /hello. Nah, selamat datang, sekarang kami belajar framework Laravel. Maka akan muncul ya yang teman-teman ketikkan di sini, di body ya, akan muncul. Dan title di sini itu adalah yang di sini ya, title di tabnya. Teman-teman silahkan rubah sesuai keinginan ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sekarang membuat controller baru. Silahkan teman-teman buat controller baru ya. Perintahnya seperti ini. Nama controllernya adalah latihan controller ya. Kalau misalkan sudah berhasil, maka akan muncul pesan seperti ini. Teman-teman untuk mengeceknya silahkan teman-teman buka di folder app, kemudian http, kemudian folder controllers, maka nanti akan muncul. Dan ini isian defaultnya dari latihan controller.php yang sudah teman-teman buat. Berikutnya, nah, untuk ini kita abaikan dulu saja ya teman-teman, kita abaikan. Kita ke next materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu tentang HTML. Nah, silahkan teman-teman dibaca untuk keterangannya sendiri ya. Kemudian, nah ini untuk struktur dasar HTML, di mana struktur dasar HTML itu terdapat beberapa tag HTML disebutnya ya. Ini adalah tag pembuka, tag HTML pembuka, dan ini adalah tag penutup HTML. Jadi setiap tag itu ada tag pembuka dan tag penutup.
Begitupun seterusnya gitu ya. Title untuk judul yang tadi dan body itu untuk isinya teman-teman mau isi dengan apa gitu ya. Kemudian kita lanjut saja, ini silahkan dibaca sendiri. Kemudian nah silahkan teman-teman membuat file baru namanya awal.blade.php di folder view. Silahkan kalau sudah tambahkan folder ketikkan ini ya di codingannya. Nah kalau ini sudah saya contohkan ya, awal.blade. Nah kalau misalkan teman-teman sudah seperti ini, silahkan teman-teman tambahkan ya. Ini tidak usah di sini saja ya, karena tidak berhasil, sudah saya coba. Silahkan teman-teman tambahkan di web.php ya, di web.php tambahkan awal. Jadi yang tadi yang hello, silahkan teman-teman di copy saja ya, di copy, dipaste, diganti dengan awal, dan ini juga awal. Pastikan nama ini dengan nama yang di sini itu sama ya, karena kalau misalkan tidak sama itu ketika dipanggil akan error. Jadi teman-teman, maaf yang ini maksudnya ya, jadi teman-teman pastikan nama ini dan nama file di view-nya itu sama. Kalau misalkan awal berarti awal gitu ya. Saya contohkan di sini, kita ganti dengan awal. Nah maka isinya akan sama dengan yang kita isi di sini teman-teman ya. Selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel, seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Seperti ini ya, sudah. Berikutnya komentar ya. Untuk komentar teman-teman, fungsinya untuk apa sih komentar? Teman-teman bisa menuliskan komentar untuk memberikan keterangan di codingan teman-teman. Misalkan saya contohkan seperti ini gitu ya, body. Teman-teman bisa dengan tanda pagar juga gitu ya, untuk isi misalkan seperti ini ya. Atau misalkan teman-teman juga menggunakan ini ya, nah seperti ini tandanya akan hijau. Misalkan ini adalah tag body gitu ya. Jadi apa yang apa sih ya, kalau misalkan dia termasuk komentar, dia tidak akan dianggap sebagai sintaks, jadi akan diabaikan oleh program gitu ya. Jadi fungsinya komentar itu untuk memberikan keterangan pada codingan teman-teman masing-masing gitu ya, untuk mempermudah teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu adalah tag heading gitu ya. Silakan teman-teman buat di folder view ya, heading.blade.php ya, seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah di sini saya jelaskan apa itu H1 sampai H5 gitu ya. Jadi H1 itu adalah heading itu untuk ukuran teman-teman, untuk ukuran font yang akan kita gunakan. Kalau misalkan H1 itu untuk judul umumnya, H2 itu untuk subjudul, dan penggunaan heading itu tergantung kebutuhan dari programmer itu sendiri. Saya contohkan karena saya sudah membuat ya, heading. Nah seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ini H1, ini H2, H3, H4, dan H5. Nah ketika teman-teman sudah membuat ini, jangan lupa teman-teman tambahkan juga di sini ya, heading gitu ya. Teman-teman boleh ini diedit ya, diganti dengan heading, boleh juga dengan menambahkan, bebas ya. Jadi silahkan. Kalau misalkan dirasa ini terlalu banyak dan mengganggu, silahkan teman-teman buat satu tapi diedit-edit saja namanya. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya yaitu seperti ini ya. Nah berikutnya itu paragraf. Nah paragraf itu menggunakan tagnya itu P gitu ya, P seperti ini. Jadi untuk membuat suatu paragraf, oke, silahkan teman-teman buat paragraph.blade.php di folder view ya, seperti ini, ya. Nah di sini ada, sebetulnya ini adalah tag page, cuman ditambahkan dengan style yaitu align, yaitu untuk membuat teksnya itu rata kiri kalau left, kalau center itu berarti rata tengah, dan right itu adalah rata kanan. Nah di sini juga ada tag marquee, yaitu gunanya untuk membuat tulisan kita itu berjalan dari kanan ke kiri gitu ya. Nah setelah teman-teman membuat paragraph.blade.php, tambahkan juga di sini gitu ya, paragraf. Nah kalau misalkan sudah,
teman-teman tinggal di running lagi saja seperti ini. Nah, seperti ini ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan ini adalah penggunaan untuk marquee, tag marquee. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tag list. Nah, di sini adalah tag list itu ada dua jenis ya. List ada yang unordered list, tidak berurutan, atau order list, yaitu ditampilkan dengan angka atau huruf, sedangkan unordered list itu bulatan atau kotak. Jadi kalau unordered list itu OL gitu ya. Kalau misalkan order list tuh unorder list itu UL, order list itu OL gitu ya. Sedangkan untuk list itu sendiri menggunakan tag li. Nah, di sini ada contoh. Berarti di sini dia menggunakan order list ya. Tag OL, di dalam tag OL itu terdapat beberapa list gitu ya. Ini untuk tag pembuka dan penutup, ini untuk list. Silahkan teman-teman dibuat di codingannya gitu ya, list.blade.php seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman tambahkan di sini list gitu ya. Kalau sudah, kita tinggal running saja seperti ini. Nah, maka akan muncul tuh list ya, jadi berurut dari angka ataupun huruf gitu ya, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi di sini tuh diabaikan saja ya, ubah file dasar controller itu diabaikan saja, tapi menggunakan yang tadi. Kalau sudah, ini hasilnya. Kemudian berikutnya yaitu materi tentang table gitu ya. Table itu menggunakan tagnya itu adalah tag table, tr untuk tabel row dan td itu untuk tabel data gitu ya. Silahkan teman-teman dibuatkan, kan saya sudah buat. Nah, di sini teman-teman mohon diperhatikan untuk kerapihannya gitu ya. Jadi usahakan ini lurus gitu ya, tr lurus semua, td lurus semua, biar kenapa? Biar teman-teman tidak kesulitan untuk memahami kode teman-teman masing-masing gitu ya. Silahkan disesuaikan, dirapihkan. Kalau sudah, jangan lupa ditambahkan di sini ya, table tulisannya harus sama gitu ya. Kalau misalkan tulisannya berbeda, maka akan muncul pesan error ya. Table. Kalau sudah, kita running saja di sini seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu tentang table juga, tapi di sini ditambahkan dengan warna dan isi gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman ketikkan namanya table 2 ya. Biasakan jangan menggunakan spasi karena akan membuat coding kita itu error. Jadi ya, biasakan kalau misalkan spasi itu pakai underscore atau seperti ini, tidak masalah. Yang penting ketika pemanggilannya itu sama gitu ya, sama. Silahkan teman-teman disesuaikan ya, dirapihkan. Kalau sudah, jangan lupa ditambahkan di sini gitu ya. Jangan sampai di sininya tabel underscore 2, di sininya tabel 2, maka ketika dipanggil akan error. Kalau sudah, silahkan teman-teman panggil saja seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini gitu ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya yaitu materi tentang link gitu ya. Jadi tag link itu menggunakan tag href gitu ya. Jadi setidaknya memiliki atribut href berisi alamat yang dituju gitu ya. Jadi href itu singkat dari hypertext reference gitu ya. Teman-teman silahkan buat file baru namanya link.blade.php di folder view ya. Folder view di sini. Nih, kalau sudah ya, sini. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman ditambahkan seperti biasa di sini ya, link. Kalau sudah, tinggal dipanggil saja teman-teman ya. Nah, di sini tadi kita sisipkan link di ruang mahasiswanya di sini. Mana. Sini ya, kita tambahkan link http://bsi.ac.id di teks ruang mahasiswa UPSI. Jadi teks tersebut itu akan dianggap sebuah link karena mengandung link gitu ya. Kita klik, maka dia akan menuju ke link yang sudah kita cantumkan tadi. Jadi fungsinya menggunakan tag a diikuti dengan href gitu ya. Kita lanjutkan.
berikutnya adalah materi tentang tag image. Nah, tag image itu menggunakan tag img src gitu ya, seperti ini. Jadi untuk mencari image yang sudah kita tentukan, silahkan teman-teman seperti biasa diketikkan di text editornya image.gambar.blade.php. Nah, di sini pastikan nama yang teman-teman ketikkan di sini dengan nama file yang teman-teman ingin tampilkan itu sama gitu ya. Dan jangan lupa filenya itu disimpan di folder publik gitu ya. Saya contohkan, silahkan teman-teman buka folder Laravel-nya ya, sam htdocs laravel ca, kemudian folder public. Nah, di sini simpan gambar yang ingin teman-teman tampilkan gitu ya, dan pastikan penulisan dan formatnya itu sama dengan yang di sini gitu ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa juga ditambahkan di web.php-nya, di root-nya. Tambahkan link, gambar. Kalau sudah, tinggal dipanggil saja seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka gambar yang kita sisipkan, yang kita ingin tampilkan itu akan muncul apabila gambar tersebut sudah namanya sudah sama dengan yang kita tuliskan di sini ya. Yang kita tuliskan di sini sudah sama dan formatnya juga tentunya sudah sama, dan tentunya sudah kita simpan di folder publik gitu ya. Setelah itu materi berikutnya yaitu ini sudah selesai. Nah, ini adalah berikut rangkuman jenis-jenis tag dalam HTML. Silahkan teman-teman dibaca sendiri saja ya. Ada banyak, silahkan dibaca. Kemudian ada latihan nih, silahkan teman-teman membuat tampilan seperti ini gitu ya. Tadi kan kita belajar kita belajar secara terpisah. Silahkan teman-teman buat secara satu file gitu ya. Silahkan untuk pengerjaannya, silahkan dikirimkan ke email tugasnya. Jangan lupa di screenshot codingan dan hasilnya gitu ya. Untuk pengiriman paling lambat yaitu minggu depan. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.